yang paling rugi terkait dengan bulan suci Ramadan. Ada 4 golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang ingkar terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling rugi. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasah. Kafirlah mereka yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah mereka yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih anak Maryam. Wa qalatin nasara Masih ibnullah wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, anak Tuhan. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Jadi mereka disebut dengan kafir karena mereka ingkar. Yang kedua adalah orang Islam. Nah, ini dia. Bapaknya Islam, maknya Islam, tapi dia nggak tahu ini tentang Ramadan ini. Tapi secara kultur dia Islam, dia nggak murtad. Nah, ini orang-orang begini ini kalau ditanya, kamu Islam? Ya, saya Islam, bapak saya Islam, mak saya Islam. Tapi nggak tahu menahu dia tentang Ramadan itu. Mau Ramadan mau apa? Tapi nanti kalau mudiknya lebih dulu pula dia pulang lagi, lebih dulu pula dia beli baju hari raya lagi dari kita. Ini orang-orang seperti ini rugi juga ini. Lalu kemudian yang keempat itu adalah orang Islam. Tahu dia, nah ini selalu dengar pengajian, tapi nggak mau. Nah, ini unik ini. Yang pertama kafir, oke. Yang kedua Islam nggak tahu, oke. Yang ketiga Islam tahu tapi nggak sempat, sibuk. Yang keempat ini Islam tahu, dengar, tapi untuk mengamalkannya ini, ini orang seperti ini nih perlu ngelihat orang mati, ngantar jenazah ke liang lahat, ikut memandikan, supaya ingat mati. Cerita mati ini nggak selesai dengan tausiah ceramah. Cerita mati ini memang mesti gladi mati. Memang betul-betul mati itu nanti tinggal semua ini. Istri tinggal, anak tinggal, rumah tinggal, motor tinggal, uang tinggal, yang dibawa inilah bekal. Nah, setelah kita klasifikasikan 4 orang yang paling rugi itu, maka kita coba kembali bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini. Diawali dari awal hari. Awal hari itu kapan? Awal hari dalam Islam itu adalah ketika tenggelam matahari. Itu awal hari. Kalau hitungan Januari Februari, awal hari itu jam 12 malam. Makanya orang malam tahun baru hidup mercon itu jam 12. Pus awal hari. Kalau Islam, awal hari tanggal 1-nya itu waktu azan maghrib. Nah, itu tanggal 1. 1 Syawal, bukan terbit matahari besok. 1 Syawal itu waktu azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu udah 1 Syawal. Makanya habis itu Allahu Akbar, Allah. Habis maghrib takbir. 1 Ramadannya juga gitu. Nampak bulan. Petang sore tadi nampak bulan. Maka azan maghrib itu sudah masuk Ramadan. Atakum syahrun mubarak, sudah datang kepada kamu bulan yang banyak berkah. Ka'bah itu banyak berkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubaraka. Ka'bah banyak berkah, tapi kita jauh dari Ka'bah. Nabi Muhammad banyak berkah, kita jauh dengan Nabi Muhammad. Jauh tempat, jauh jarak waktu juga. Tapi ada yang dekat dengan kita nggak dapat berkahnya, ya Ramadan. Nah, jadi Ramadan ini nggak ada alasan, karena dia datang ke kita. Ja'akum, dia datang kepada kamu. Syahrun mubarak. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Maksud pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kata Imam Nawawi, artinya itu ungkapan. Ungkapan itu tidak bisa dipahami secara tekstual. Maknanya busyra, kabar gembira.
silakan datang ke rumah saya, 24 jam terbuka. Itu jangan dipahami secara tekstual 24 jam. Gerbangnya dikunci, security-nya ngunci, gembok kok. Terus apa maknanya 24 jam terbuka? Busyra, kabar gembira. Artinya saya senang dengan kamu, open house. Itu maksudnya. Nah, jadi makna pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, artinya kabar gembira supaya memperbanyak amal dan jangan sampai buat dosa. Karena Allah sudah berikan kesempatan. Fihi lailatun, di dalamnya ada suatu malam. Khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu sekitar 80 sekian tahun. Kalau kita dapat satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, maka kita ambillah kesempatan itu. Malamnya ibadahnya namanya qiyam. Dari mulai ba'da isya, sholat isya, sholat tarawih. Biasanya kalau di tempat kami habis sholat isya itu kultum dulu ngaji. Habis itu baru sholat tarawih, habis tarawih witir, habis itu tadarus baca Quran, pulang ke rumah. Kira-kira jam 10 udah pulang ke rumah, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam, jam 3 bangun. Bangun sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Kalau tadi sudah witir, jangan witir lagi. La witrani fi lailatin, nggak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Lalu kemudian makan sahur. Dan di waktu sahur itu paling bagus menjelang azan subuh istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi nggak ada kosong sama sekali. Sholat isya, kultum, sholat tarawih, sholat witir, tadarus, baca Quran, usahakan 1 juz. Bersama-sama, 1 lembar, silaturahim. Pulang ke rumah, tidur. Jangan lagi internet, TV mati, semua tidur. Tidur hanya membuat badan sehat, supaya besok jangan sampai letoy. Habis itu bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Nggak usah witir lagi, karena tadi di masjid udah witir. Lalu kemudian menunggu azan subuh, istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 wabil ashari hum yastaghfirun. Habis itu sholat subuh. Biasanya habis sholat subuh ada ngaji lagi. Habis ngaji terbit matahari, sholat sunat isyraq, lewatkan 12 menit. Habis itu aktivitas biasa, di kantor, di pasar, di jalan. Sholat zuhur, jangan sampai nggak ke masjid. Qobliyah 4 rakaat, zuhur, ba'diyah 2 rakaat. Kerja lagi, aktivitas lagi, asar, ke masjid lagi, qobliyah asar, sholat asar, ba'diyah tak ada. Dari asar ke maghrib jam 6, Pekanbaru 6.30. Kalau di Jawa mungkin jam 5, kalau bisa setengah jam sebelum azan maghrib sudah duduk di rumah. Jangan lagi keluyuran nunggu azan maghrib. Nunggu azan maghrib itu di rumah. Baca Quran. Tadi udah baca belum? Kalau belum, baca Quran. Lalu kemudian sampai maghrib. Nah, ini udah 24 jam ini amalnya. Siang amalnya siam, malam amalnya qiyam. Rubba shaimin, berapa banyak orang yang siam puasa, laisa lahu min syami, enggak dapat apa-apa illal ju', lapar saja. Kenapa lapar? Karena ghibah, cerita aib orang, namimah, adu domba, caci maki, sumpah serapah. Ini kalau bisa jangan, hindari. Memperbanyak zikir, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. La ilaha illallahul halikul malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah shadiqul wa'adil amin. Usahakan khatam Quran sebanyak-banyaknya. Imam Bukhari khatam 60 kali khatam. Siang 30, malam 30. Berarti satu harinya khatam sekali. Siang sekali, malam. Sehingga 1 bulan 60 kali khatam. Lalu kita nggak bisa segitu, paling nggak sekali khatam jadilah. Jadi kalau habis subuh 2 lembar, 1 mushaf nih 10 lembar, 20 halaman.
Jadi kalau 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya, itu 1 juz. Kalau kebetulan sibuk mengejar ketertinggalannya, itu ba'da subuh dengan menjelang berbuka. Jadi menjelang berbuka itu duduk, bawa anak-anak, supaya jangan mereka keluyuran, buat acara-acara yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, ini amalan-amalan Ramadan ini kita sampaikan, supaya jangan sampai. Ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, man hurima khairaha faqad hurima. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang tidak dapat kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di luar Ramadan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, hadis sahih dalam Musnad. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di Ramadan, di luar Ramadan pun dia nggak dapat. Kenapa? Karena di Ramadan aja yang keutamaannya begitu dahsyat hebat, datangnya setahun sekali, dia sepele. Apalagi yang di luar Ramadan. Kadang kita bingung juga, kenapa orang sehat, duitnya banyak, kok bisa-bisanya dia menyepelekan Ramadan? Apa sebabnya? Jadi ada sahabat saya, dia punya pondok. Suatu ketika datanglah orang kaya, punya jabatan. Lalu orang kaya punya jabatan, dia nangis. Nangis katanya, kenapa saya waktu kaya punya jabatan dulu nggak buat pondok? Dia cerita ke saya bilang karena duitnya haram. Karena di antara cara Allah menghukum orang buat haram, tidak terbuka hatinya untuk buat baik. Ada orang menganggap bangkrut itu laknat, sakit itu laknat. Bukan. Laknat itu adalah badan sehat tapi nggak sempat bangun malam. Itu laknat itu. Kok bisa-bisanya kita nggak bangun? Kok bisa-bisanya kita nggak merasakan nikmat yang dirasakan oleh orang dulu? Itulah yang laknat itu. Ramadan yang ditunggu-tunggu Nabi, ditunggu orang soleh, di bulan Rajab, Sya'ban, 2 bulan mereka nunggu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kok bisa-bisanya cuek aja dengan Ramadan? Berarti apa yang dicabut Allah? Yang dicabut Allah itu rasa. Kalau sudah dicabut rasa memuliakan Ramadan, rasa rindu pada Ramadan, rasa ingin beribadah, nikmatnya sujud dicabut, nikmatnya qiyamul lail dicabut, nikmatnya khatam Quran dicabut. Faqad hurim, maka sungguh tidak dapat kebaikan lain. Nah, jadi kita motivasi terus, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenapa kita tak cinta? Karena tak kenal. Maka kita kenali Ramadan ini dengan tausiah-tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.